Perkenalkan Pak, nama saya Leona Saragi dengan tim 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tugas review Pompros, yaitu yang pertama di sini pada programnya terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi main dan fungsi luas. Di sini fungsi main adalah fungsi utama yang dijalankan. Di dalam main terdapat beberapa langkah penting, yaitu deklarasi variabel panjang dan lebar bertipe integer. Artinya, variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat yang akan dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, integer panjang dan lebar menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan nilai panjang dengan menggunakan printf masukkan panjang. Selanjutnya, membaca input dari pengguna menggunakan fungsi scanf, %d, dan panjang. Fungsi scanf membaca nilai yang dimasukkan dan menyimpannya ke dalam variabel panjang. Simbol dan adalah operator alamat, artinya kita memberikan alamat memori variabel panjang agar scanf dapat menaruh data di sana. Selanjutnya, proses yang sama dilakukan untuk variabel lebar. Setelah mendapatkan input panjang dan lebar, fungsi luas dipanggil dengan parameter alamat dari panjang dan lebar. Panggilan fungsinya adalah luas, panjang, koma, dan lebar. Selanjutnya, nilai yang dikembalikan oleh fungsi luas kemudian dicetak ke layar dengan format printf luas sama dengan %d/n, luas n panjang n lebar. Selanjutnya, fungsi luas memiliki peran menghitung luas persegi panjang berdasarkan panjang dan lebar yang diterima. Di sini integer luas, integer pointer panjang, integer pointer lebar, parameter fungsi berupa pointer. Ini berarti fungsi menerima alamat memori dari variabel panjang dan lebar, bukan nilai langsungnya. Dalam fungsi dilakukan dereferensi pointer untuk mendapatkan nilai yang ditunjuk, yaitu panjang dan lebar. Nilai tersebut dikalikan untuk mendapatkan hasil luas. Selanjutnya, integer hasil sama dengan pointer panjang bintang pointer lebar. Namun di sini fungsi luas tidak mengembalikan nilai hasil perhitungan menggunakan return. Seharusnya mengembalikan nilai hasil agar bisa dicetak di main. Maka dapat kita buat di sini return sini. Agar fungsi luas mengembalikan nilai hasil. Selanjutnya, kode yang kedua tugas yang kedua yaitu di sini terdiri dari dua bagian utama. Ada fungsi main dan fungsi isGenap. Fungsi main adalah fungsi utama yang pertama kali dijalankan. Di sini ada beberapa langkah di fungsi main, yaitu yang pertama mendeklarasikan variabel angka bertipe integer untuk menyimpan bilangan yang akan dicek. Selanjutnya, integer angka
yaitu untuk menampilkan pesan ke layar menggunakan printf dan meminta pengguna memasukkan bilangan. Selanjutnya membaca input dari pengguna menggunakan scanf %d, n angka. Fungsi ini menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna ke variabel angka, simbol, dan menandakan alamat memori dari variabel angka. Fungsi isgenap dipanggil dengan mengirimkan alamat variabel angka sebagai parameter. Selanjutnya ada isgenap n angka berdasarkan hasil pengembalian dari fungsi isgenap. Program menampilkan pesan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Selanjutnya ada fungsi isgenap bertujuan untuk menentukan apakah sebuah bilangan genap atau ganjil. Di sini ada integer isgenap, integer pointer bilangan. Parameter fungsi adalah pointer yang berfungsi untuk menerima alamat dari sebuah variabel bertipe integer. Dalam fungsi, nilai dari bilangan tersebut diakses melalui dereferensi pointer dengan pointer bilangan. Kondisi if pointer bilangan %2 sama dengan 0 digunakan untuk mengecek apakah bilangan harus dibagi 2, yang artinya genap. Jika kondisi benar, fungsi mengembalikan 1, yang berarti bilangan tersebut genap, dan jika kondisi salah, fungsi mengembalikan 0, yang berarti bilangan tersebut ganjil. Selanjutnya, tugas yang ketiga. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi tukar. Yang pertama, fungsi main mendeklarasikan dua variabel bertipe integer, yaitu a dan b, yang akan menyimpan nilai yang akan ditukar. Integer ab menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nilai variabel a dan b secara berurutan menggunakan printf. Membaca input menggunakan fungsi scanf dan menyimpan hasilnya ke variabel a dan b. Simbol dan pada scanf digunakan untuk mengirimkan alamat memori variabel agar nilai input disimpan di tempat yang benar. Selanjutnya menampilkan nilai a dan b sebelum dilakukan pertukaran dengan printf. Selanjutnya memanggil fungsi tukar yang mengirimkan alamat variabel a dan b menggunakan operator alamat dan. Ini penting agar fungsi tukar dapat mengubah nilai variabel asli di memori. Selanjutnya tukar dan a dan b. Setelah pemanggilan fungsi tukar, nilai a dan b yang telah ditukar ditampilkan kembali. Selanjutnya ada fungsi tukar yang bertugas menukar nilai dua variabel yang diterima sebagai pointer. Deklarasi fungsinya yaitu void tukar integer a, integer b. Fungsi ini bertipe void, artinya tidak mengembalikan nilai. Parameter fungsi adalah pointer integer a dan pointer integer b yang berisi alamat variabel a dan b dari fungsi main. Di sini menukar nilai di dalam fungsi tukar. Yang pertama itu membuat variabel lokal sementara dan menyimpan nilai dari pointer a, nilai yang ditunjuk pointer. Selanjutnya mengisi nilai pointer a dengan nilai pointer b. Selanjutnya mengisi nilai pointer b dengan nilai yang disimpan di sementara. Selanjutnya tugas yang keempat. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi cetak array. Di sini pertama fungsi main pertama mendeklarasikan array R bertipe integer dengan kapasitas maksimum 100 elemen. Integer R 100. Selanjutnya mendeklarasikan variabel n bertipe integer untuk menyimpan banyaknya elemen array yang akan diinput, integer n.
Selanjutnya membaca nilai n dari input pengguna dengan scanf %d, dan n. Nilai n ini menunjukkan berapa banyak data yang dimasukkan ke dalam array. Selanjutnya menggunakan loop for dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari n untuk membaca input angka ke dalam array R secara berurutan. For di sini for integer i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari n, i plus plus, scanf %d, unr. Di sini selanjutnya memanggil fungsi cetak array dengan parameter array dan banyaknya elemen n. Selanjutnya fungsi cetak array berfungsi untuk menyimpan seluruh isi array. Di sini ada void cetak array integer r, integer n. Parameter r adalah array integer yang akan dicetak. Selanjutnya parameter n adalah jumlah elemen yang akan dicetak. Selanjutnya fungsi menggunakan loop for untuk iterasi 0 sampai n kurang 1. Selanjutnya pada setiap iterasi elemen array R i dicetak menggunakan printf %d, array i dengan spasi sebagai pemisah. Selanjutnya setelah selesai mencetak semua elemen, fungsi mencetak baris baru dengan printf/n untuk membuat output lebih rapi. Selanjutnya tugas yang kelima yaitu mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi main dan fungsi faktorial. Yang pertama di sini fungsi main. Di sini ada integer n, scanf %d, n dan n, printf %d /n faktorial n. Di sini mendeklarasikan variabel n bertipe integer, yaitu bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Selanjutnya menggunakan scanf untuk membaca input bilangan dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Selanjutnya memanggil fungsi faktorial n dan mencetak hasilnya ke layar menggunakan printf. Selanjutnya program diakhiri dengan return 0 sebagai tanda bahwa program selesai dengan normal. Selanjutnya ada fungsi faktorial, adalah fungsi rekursif, artinya fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini ada integer faktorial, integer n, if n sama dengan 0, n sama dengan 1, return 1, return n faktorial n kurang 1. Di sini parameter n adalah bilangan bulat yang akan dihitung faktorialnya. Jika n bernilai 0 atau 1, fungsi langsung mengembalikan 1. Ini disebut sebagai basis rekursi, yaitu kondisi akhir yang menghentikan pemanggilan ulang fungsi. Jika n lebih dari 1, fungsi akan mengembalikan nilai n faktorial n kurang 1. Ini disebut langkah rekursif, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil. Selanjutnya, tugas yang kelima yaitu di sini struktur umumnya ada 4 fungsi, yaitu fungsi main, fungsi input array, dan fungsi hitung rata-rata, dan fungsi cetak hasil. Di sini di integer array 100, integer n, scanf, input array, float rata sama dengan hitung rata-rata, array, n, cetak hasil rata. Di sini array 100 ini adalah deklarasi array bertipe integer yang bisa menampung maksimal 100 data. Selanjutnya, n merupakan variabel untuk menyimpan banyaknya data yang akan dimasukkan. Selanjutnya penggunaan memasukkan jumlah elemen n dengan scanf. Lalu
fungsi input array dipanggil untuk mengisi array. Kemudian fungsi hitung rata-rata digunakan untuk menghitung rata-rata. Hasilnya disimpan di variabel rata. Terakhir hasil dicetak menggunakan fungsi cetak hasil. Di sini ada void input array, integer array, integer n. Lalu menggunakan fungsi for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan i plus plus f %d, koma, dan array i. Di sini parameter array adalah array yang akan diisi. Selanjutnya parameter n adalah banyaknya elemen yang akan dibaca, dan fungsi ini menggunakan loop for dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari n. Di dalam loop setiap elemen dibaca dengan scanf. Selanjutnya fungsi float hitung rata-rata. Di sini fungsinya ini bertipe float karena hasil rata-rata bisa berubah pecahan desimal. Selanjutnya total ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh elemen array. Selanjutnya setelah loop selesai, total dibagi dengan n dan dikonversi ke float agar hasilnya lebih akurat. Nilai hasil dibalikkan atau dikembalikan ke pemanggil dengan return float total /n. Selanjutnya fungsi cetak hasil di sini juga menggunakan void cetak hasil float rata, printf rata-rata sama dengan %2f/n, rata. Di sini merupakan fungsi yang hanya bertugas mencetak nilai rata-rata ke layar. Selanjutnya parameter rata adalah nilai rata-rata yang sudah dihitung sebelumnya. %.2f ini berarti hasil ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya tugas yang ke-7. Di sini ada dibagi menjadi 3 file. Yang pertama ada file tugas7.c sebagai file utama program atau main program. Selanjutnya ada mathmod.h sebagai header file dan yang sebagai header file untuk mendeklarasikan fungsi. Selanjutnya ada mathmod.c sebagai file implementasi fungsi. Di sini file tugas7.c sebagai fungsi utama program. Di sini ada include studio.h dan include mathmod.h. Di sini program utama menggunakan ini untuk mengakses deklarasi dari file header. Selanjutnya di sini ada integer a, b. Variabel a dan b dibaca dari input pengguna. Selanjutnya di sini ada printf penjumlahan dan printf pengurangan. Di sini fungsi penjumlahan dan pengurangan dipanggil untuk menghitung hasilnya. Hasil masing-masing operasi dicetak menggunakan printf. Selanjutnya ada file math header filenya. Di sini header filenya baris agar if and def mathmod.h dan define ini adalah header guard yang mencegah agar file mathmod.h tidak dimasukkan lebih dari sekali proses kompilasi. Dan di sini ada integer penjumlahan dan pengurangan yang penjumlahan untuk menjumlahkan 2 bilangan dan pengurangan untuk mengurangkan 2 bilangan. Selanjutnya ada implementasi fungsinya, yaitu include mathmod.h. Di sini
Filenya mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dideklarasikan di mathmod.h. Di sini ada integer panggilan, lalu di return a plus b, yaitu untuk mengembalikan hasil a plus b. Selanjutnya ada integer pengurangan, lalu di return a kurang b, yang untuk mengembalikan hasil a kurang b. Selanjutnya tugas yang ke-8. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi hitung dan fungsi main. Di sini fungsi mainnya ada integer x, kuadrat, lalu akar, scan f, persen di koma dan x, hitung x, koma dan kuadrat, koma dan akar, lalu di print, setelah itu di return. Di sini integer x menyimpan nilai input dari pengguna, integer kuadrat untuk menyimpan hasil kuadrat, float akar untuk menyimpan hasil akar kuadrat. Selanjutnya program membaca input x dari pengguna dengan scanf, kemudian memanggil fungsi hitung dengan mengirim nilai x, alamat variabel kuadrat, dan alamat variabel akar. Setelah fungsi selesai, hasilnya dicetak. Selanjutnya di sini ada fungsi hitung, yaitu menggunakan void hitung, integer x, integer pointer a, float pointer a. Pointer k sama dengan x bintang x. Selanjutnya pointer a sama dengan sqrt x. Di sini fungsinya tidak mengembalikan return, tetapi mengubah nilai variabel melalui pointer. Selanjutnya parameternya x adalah nilai yang dihitung, pointer k adalah pointer ke hasil kuadrat. Selanjutnya pointer a adalah pointer ke hasil akar kuadrat. Jadi dalam fungsi pointer k sama dengan x bintang x yang menyimpan kuadrat dari x ke alamat x. Selanjutnya pointer a yang sama dengan sqrt x menggunakan fungsi sqrt dari pustaka math.h untuk menghitung akar kuadrat dan menyimpannya ke a. Di sini program menggunakan include math.h karena memanggil fungsi sqrt, yaitu fungsi pembawaan dari c untuk menghitung akar kuadrat. Selanjutnya tugas yang ke-9, yaitu di sini ada 5 fungsi. Yang pertama fungsi input nilai, selanjutnya fungsi hitung rata-rata, fungsi konversi huruf, fungsi cetak hasil, dan fungsi main. Di sini ada fungsi mainnya sebagai berikut. Di sini deklarasi integer n menyimpan jumlah nilai yang akan dimasukkan. Selanjutnya program membaca n dari input menggunakan scanf. Selanjutnya deklarasi integer nilai 100 yang merupakan array untuk menyimpan nilai tersebut. Selanjutnya input nilai dipanggil untuk mengisi array nilai. Selanjutnya nilai rata untuk menghitung nilai rata-rata dari array, dan konversi huruf digunakan untuk mengubah rata-rata menjadi nilai huruf. Yang terakhir di sini ada cetak hasil untuk mencetak nilai rata-rata ke layar dan hurufnya ke layar. Di sini ada fungsi input nilai. Ini fungsinya menerima array dan jumlah elemen n menggunakan jumlah elemen n
menggunakan scanf. Di sini menggunakan scanf dalam loop untuk mengisi array dan dalam loop untuk mengisi array dari indeks 0 sampai n-1. Selanjutnya di sini ada fungsi hitung rata-rata. Fungsi ini variabel total digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai dalam array. Setelah loop selesai, total dibagi dengan n untuk menghasilkan rata-rata. Hasil dikembalikan dalam bentuk float agar hasil desimal tetap akurat. Selanjutnya ada fungsi proof. Di sini fungsi ini menerima nilai rata-rata sebagai parameter. Selanjutnya menggunakan pernyataan if else untuk menentukan nilai. Di sini ada 85 ke atas yaitu A dan 70 sampai kurang dari 85 yaitu B. Selanjutnya 55 sampai kurang dari 70 C, 40 sampai kurang dari 55 yaitu D, dan di bawah 40 yaitu E. Selanjutnya ada fungsi cetak hasil. Fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama rata sebagai nilai rata-rata, selanjutnya huruf sebagai nilai huruf. Lalu nilai rata-rata dicetak tanpa desimal dengan format %.NoF. Nilai huruf dicetak dalam format karakter. Selanjutnya ada tugas 10 yaitu di sini yang pertama ada struktur data mahasiswa. Di sini char nama 50 ini untuk menyimpan nama mahasiswa maksimal 49 karakter. Lalu char nim menyimpan nim mahasiswa. Selanjutnya integer nilai untuk menyimpan nilai akhir mahasiswa, dan char status untuk menyimpan status kelulusan yaitu lulus atau tidak. Selanjutnya di sini ada fungsi input data. Fungsi input data ada di sini ada %49 digunakan agar input nama bisa mengandung spasi dan dibatasi 49 karakter. Selanjutnya di sini ada %19 pangkat /n yang untuk input name juga bisa berisi spasi jika perlu. Selanjutnya ada %d yang untuk membaca nilai sebagai bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada fungsi for yang menunjukkan loop digunakan untuk membaca data sebanyak n kali. Selanjutnya di sini ada fungsi hitung status. Di sini fungsinya ini menetapkan status kelulusan, yaitu void hitung status mahasiswa m, integer n. Di sini selanjutnya jika nilai mahasiswa lebih dari sama dengan 60, status diisi dengan lulus, dan jika kurang dari 60, status diisi tidak. Fungsi sprintf ini digunakan untuk mengisi string status. Selanjutnya fungsi cetak laporan. Di sini fungsi ini mencetak data setiap mahasiswa. Di sini ada printf nama, nim, nilai, dan status. Yang cetak ini dilakukan untuk seluruh elemen array m sebanyak n. Selanjutnya ada fungsi main-nya. Fungsi main ini yang pertama itu membaca jumlah mahasiswa n, integer n, lalu membuat array mhs 100,
untuk menampung maksimal 100 data mahasiswa. Selanjutnya memanggil input data untuk input data mahasiswa. Selanjutnya memanggil hitung status untuk mengisi status kelulusan. Selanjutnya yang terakhir memanggil cetak laporan, yang berarti untuk mencetak semua data yang telah diolah. Selanjutnya tugas 11. Baik, selanjutnya di sini kode tugas yang ke-11 itu di sini ada headsetnya lempar kuat ambil astaga, rusak. Selanjutnya di sini ada tugas yang ke-11. Di sini ada satu fungsi konversi dan satu lagi fungsi main sebagai fungsi utama. Di sini ada fungsi konversi nilai. Fungsi konversi nilai ini menerima parameter pointer ke integer, artinya nilai dikirim dengan alamat memori, bukan salinan. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan if else. Di sini, jika nilai lebih besar sama dengan 85, maka akan mengeluarkan hasil A, dan jika nilai lebih besar sama dengan 70, hasilnya B, dan jika nilai lebih besar sama dengan 60 akan mengeluarkan huruf C, dan jika nilai lebih besar dari sama dengan 50 maka akan mengeluarkan hasil D, dan jika kurang dari 50 maka hurufnya E. Selanjutnya tanda nilai digunakan karena kita mengakses nilai asli dari pointer, bukan pointernya. Selanjutnya ada fungsi main. Di sini variabel n digunakan untuk menyimpan dari user dan program menampilkan prompt masukkan nilai. Selanjutnya fungsi scanf membaca nilai dan menyimpannya di variabel n. Selanjutnya di sini ada char. Selanjutnya di sini ada char huruf. Sama dengan konversi nilai dan n. Di sini kita memanggil fungsi konversi nilai dan mengirim alamat dari n menggunakan dan n. Yang terakhir ada printf, nilai huruf, persensi backslash n, koma huruf. Pengguna program mencetak nilai huruf yang dikembalikan dari fungsi. Selanjutnya tugas yang ke-12, yaitu di sini ada dua fungsi. Yang pertama fungsi simpan data ke file, selanjutnya fungsi main. Di sini fungsi simpan data ke file ini, di sini ada fungsi void. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu nama file yang akan digunakan untuk menyimpan data. Tipe datanya adalah const char pointer, artinya ini adalah
pointer ke string yang bersifat konstan. Selanjutnya ada pembukaan file. Di sini ada file, pointer file sama dengan fopen, nama file, w. Digunakan untuk membuka file dalam mode tulis w. Jika file belum ada, maka akan dibuat yang baru, dan jika file sudah ada, isinya akan ditimpa. Selanjutnya di sini ada fungsi if file sama dengan null, lalu di printf, lalu di return. Di sini mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika gagal, program akan menerima pesan error dan keluar dari fungsi. Selanjutnya di sini ada input data mahasiswa, integer n, printf masukkan jumlah mahasiswa, lalu di scanf %d, dan n. Di sini n digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada char nama 50. Di sini char nama ini namanya menyimpan nama mahasiswa dan nilai menyimpan nilai mahasiswa. Kemudian dilakukan perulangan untuk menerima input sebanyak n kali. Di sini fungsi for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n. Lalu ada scanf s, nama yang hanya bisa membaca nama tanpa spasi, misalnya Budi, Andi. Di sini selanjutnya ada menulis ke file, itu fprintf. File, %s, %d, \n, nama, nilai. Baris ini akan menulis nama dan nilai ke dalam file. Satu mahasiswa per baris. Setelah perulangan selesai, ada di sini menggunakan fclose file yang berguna untuk file ditutup untuk memastikan data tersimpan dengan aman. Yang terakhir ada printf. Printf-nya itu printf data berhasil disimpan ke file \n. Di sini menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan berhasil. Selanjutnya ada fungsi main. Di sini di fungsi main ini kita mendefinisikan nama file data mahasiswa.txt, lalu memanggil fungsi simpan data ke file untuk menjalankan proses input dan penyimpanan. Selanjutnya tugas yang ke-13, yaitu langkah pertama itu alokasi dinamis, yaitu integer pointer array sama dengan integer menggunakan malloc 3 size of integer. Di sini malloc digunakan untuk mengalokasikan memori sebesar 3 buah integer, karena size of integer biasanya 4 byte, maka totalnya 12 byte. Selanjutnya pemeriksaan. Di sini ada if, yaitu pemeriksaan apakah alokasi memori berhasil. Jika gagal, program langsung keluar. Selanjutnya mengisi nilai awal. Di sini ada array 0, array 1, 2. Yang 3 elemen awal array diisi dengan nilai 1, 2, 3. Selanjutnya di sini ada integer new r. Di sini realloc digunakan untuk memperbesar alokasi memori dari 3 elemen menjadi 5 elemen. Selanjutnya ada if new r sama dengan 0. Di sini jika realokasi gagal, memori lama dibebaskan dan program keluar. Dan jika berhasil, pointer array diperbarui dengan hasil dari realloc. Selanjutnya di sini ada menambahkan nilai baru. Setelah realokasi, kita dapat mengakses elemen indeks ketiga dan keempat untuk menambahkan nilai 4 dan 5. Selanjutnya menampilkan di sini
menampilkan isi array. Di sini program mencetak seluruh isi array setelah realokasi. Selanjutnya di sini membersihkan memori. Di sini menggunakan free array. Memori yang telah dialokasikan dibebaskan kembali untuk menghindari kebocoran memori atau memory leak. Selanjutnya di sini tugas yang ke-14. Di sini kita menggunakan void simpan data ke file const-char nama file. Fungsi ini menerima satu parameter berupa nama file tujuan dalam bentuk pointer ke string const-char pointer. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai karena tugas utamanya adalah menyimpan data file. Selanjutnya membuka file. Di sini menggunakan fopen yang digunakan untuk membuka file dengan mode tulis W. Selanjutnya jika file belum ada maka akan dibuat, jika sudah ada isinya akan ditimpa. Selanjutnya di sini ada if yang pemeriksaan apakah file berhasil dibuka. Jika gagal akan ditampilkan pesan error menggunakan p-error. Selanjutnya di sini ada input jumlah mahasiswa, integer n, printf, masukkan jumlah mahasiswa, scanf, %d, dan %n, dan n. Di sini pengguna diminta memasukkan jumlah mahasiswa yang datanya akan disimpan. Selanjutnya ada perulangan untuk input data mahasiswa. Di sini ada char nama 50 integer nilai. Disiapkan dua variabel, nama untuk menyimpan nama mahasiswa dan nilai untuk nilai angkanya. Selanjutnya ada perulangan for. Di sini perulangan sebanyak n kali untuk input data dan nama dibaca dengan scanf %s, nama, artinya hanya satu kata tanpa spasi. Selanjutnya ada fprintf file, %s, %d, \n, nama, nilai. Di sini setiap nama dan nilai ditulis ke dalam file menggunakan fprintf. Selanjutnya di sini ada fclose. Fclose ini untuk menutup file. Setelah semua ditulis, file harus ditutup dengan fclose untuk memastikan data benar-benar tersimpan. Selanjutnya ada fungsi main-nya. Di sini fungsi main-nya program utama yang hanya memanggil fungsi simpan data ke file dengan nama file yang sudah ditemukan. Selanjutnya tugas yang ke-15. Di sini ada fungsi tampilkan data mahasiswa. Fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke file. Tugasnya adalah membaca isi file dan menampilkan setiap baris data. Selanjutnya ada char nama integer nilai. Di sini dua variabel disiapkan untuk menampung isi setiap baris nama dan nilai. Selanjutnya ada while fscanf file, %s, %d, nama, dan nilai. Di sini fscanf digunakan untuk membaca file per baris, satu string dan satu bilangan bulat. Perulangan dilakukan selama belum mencapai akhir file. Selanjutnya setiap data yang dibaca langsung dicetak ke layar dengan printf. Selanjutnya fungsi baca data mahasiswa. Di sini file dibuka dengan mode R yang berarti read atau baca saja. Yang selanjutnya program memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika file tidak ditemukan atau gagal dibuka, maka akan muncul pesan kesalahan. Selanjutnya ada tampilkan data mahasiswa. Setelah file dibuka berhasil dan data ditampilkan lewat fungsi sebelumnya. Kemudian file ditutup menggunakan fclose. Selanjutnya di sini ada fungsi main.
Fungsi utama hanya memanggil baca data mahasiswa untuk menjalankan proses membaca dan menampilkan data mahasiswa dari file. Selanjutnya ada tugas yang ke-16, yaitu di sini ada integer tambah, kurang, kali, dan bagi. Di sini keempat fungsi ini masing-masing menangani satu operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Deklarasi pointer ke fungsinya yaitu ada integer pointer operasi integer, integer. Di sini kita mendeklarasikan pointer ke fungsi bernama operasi. Pointer ini akan menunjuk ke salah satu dari 4 fungsi tergantung simbol operator yang dimasukkan. Selanjutnya, input dari pengguna di sini ada integer a, b, ya, lalu char of, scanf, lalu char of, scanf, %d, %c, persen D, dan A, dan O, dan B. Di sini pengguna diminta memasukkan ekspresi matematika seperti 5 tambah 2 atau 10 tambah 5. Selanjutnya A dan B adalah angka yang dioperasikan, dan op adalah karakter operator. Selanjutnya pemilihan fungsi menggunakan switch. Switch op di sini berdasarkan nilai op, pointer operasi akan diarahkan ke fungsi yang sesuai. Jika operator tidak valid, program akan mencetak pesan kesalahan dan keluar. Selanjutnya ada pemanggilan fungsi melalui pointer. Di sini setelah pointer menunjuk ke fungsi yang tepat, kita panggil fungsi tersebut dengan operasi A, B, hasilnya langsung ditampilkan ke layar. Selanjutnya ada tugas yang ke-17, yaitu di sini kita menggunakan fungsi cek genap. Di sini fungsi ini memeriksa apakah suatu angka habis dibagi 2. Jika iya, maka dia dianggap genap dan fungsi akan mengembalikan nilai true atau 1. Selanjutnya ada fungsi tampilkan angka terfilter. Di sini fungsi ini menerima sebuah array integer, panjang array, dan sebuah pointer ke fungsi filter. Di dalam fungsi ini, setiap elemen array dicek. Selanjutnya ada if filter array i, artinya elemen hanya akan ditampilkan jika fungsi filter menampilkan nilai benar. Dalam kasus ini, fungsi filter yang digunakan adalah cek genap. Selanjutnya ada integer data yang menggunakan malloc. Di sini di bagian main, pengguna diminta memasukkan jumlah elemen dan program mengalokasikan memori secara dinamis untuk array tersebut. Setelah itu, pengguna mengisi elemen-elemen array melalui scanf. Selanjutnya penggunaan pointer ke fungsi. Di sini kita mengoper fungsi cek genap sebagai parameter ke fungsi tampilkan angka terfilter. Ini adalah bentuk dari pointer ke fungsi yang membuat kode fleksibel. Kita bisa ganti filter menjadi fungsi lain, misalnya untuk mencari angka ganjil, kelipatan 3, dan sebagainya. Selanjutnya, tugas yang ke-18, di sini kita membuat ada struktur data mahasiswa. Kita membuat sebuah struktur mahasiswa yang menyimpan nama mahasiswa, nilai berupa angka, dan huruf untuk nilai dalam bentuk A sampai E. Di sini ada fungsi konversi nilai yang jika nilai lebih besar dari sama dengan 80, maka akan menghasilkan A dan seterusnya. Dan fungsi ini menerima angka dan mengembalikan nilai huruf. Konversi dilakukan berdasarkan rentang nilainya. Selanjutnya ada pointer fungsi konversi. Di sini fungsi input data menerima pointer ke
fungsi konversi, artinya logika konversi bisa diganti kapan saja hanya dengan mengganti fungsi konversinya. Ini membuat program lebih fleksibel dan modular. Selanjutnya ada fungsi input data. Fungsi input data, program ini membaca nama dan nilai mahasiswa dari pengguna, kemudian nilai angka dikonversi ke huruf menggunakan fungsi yang diteruskan melalui pointer fungsi. Di sini ada float hitung rata, yaitu untuk menjumlahkan seluruh nilai dan membagikan dengan jumlah mahasiswa untuk menghasilkan rata-rata. Selanjutnya, di sini ada tampilan output, fungsi tampilkan data. Fungsi tampilkan data. Di sini fungsi tampilkan data mencetak semua informasi mahasiswa. Selanjutnya ada manajemen memori. Di sini ada mahasiswa data sama dengan mahasiswa lalu menggunakan maluk. Memori dialokasikan secara dinamis menggunakan maluk dan dibebaskan di akhir dengan free data. Selanjutnya tugas yang ke-19. Di sini menggunakan fungsi hitung total. Di sini fungsi hitung total ini menerima array, harga, dan jumlah barang. Selanjutnya menjumlahkan semua harga. Selanjutnya mengembalikan total sebagai bilangan pecahan float. Selanjutnya ada fungsi diskon otomatis. Di sini kita memberikan diskon 10% jika total belanja lebih dari 500.000 dan jika tidak harga tetap. Selanjutnya ada pointer ke fungsi. Di sini menggunakan float. Di sini kita menggunakan pointer ke fungsi untuk menyimpan alamat fungsi diskon otomatis. Fungsi ini kemudian bisa dipanggil seperti biasa, dan pendekatan ini membuat program lebih modular jika kita bisa mengganti fungsi diskon tanpa mengubah logika utama. Selanjutnya ada fungsi input harga. Di sini programnya meminta pengguna untuk memasukkan harga tiap barang dan menyimpannya dalam array. Selanjutnya ada alokasi memori dinamis. Ada integer daftar harga. Di sini program menggunakan maluk untuk mengalokasikan memori sesuai jumlah harga barang yang dimasukkan pengguna. Setelah digunakan, memori dibebaskan dengan free. Selanjutnya, tugas yang ke-20. Di sini ada struktur data mahasiswa yang menyimpan 3 informasi, NIM, nama, dan nilai. Selanjutnya ada fungsi simpan data. Di sini file data.txt dibuka untuk ditulis mode W. Setiap data mahasiswa disimpan dalam format NIM, nama, nilai menggunakan fprintf. Setelah semua data ditulis, filenya ditutup menggunakan fclose. Selanjutnya ada fungsi cari data. Di sini fungsi cari data, file dibuka dengan mode baca R, lalu membaca data satu persatu dengan fscanf. Dan jika NIM yang dibaca cocok dengan yang dicari menggunakan strncp-cmp, maka program menampilkan NIM, nama, dan nilai mahasiswa. Selanjutnya menghentikan pencarian setelah ketemu, dan jika tidak ketemu akan muncul data tidak ditemukan. Selanjutnya ada bagian main-nya. Di sini bagian main-nya, program meminta jumlah mahasiswa, selanjutnya memakai maluk untuk mengalokasikan array mahasiswa secara dinamis, selanjutnya mengisi data satu persatu, yaitu NIM, nama, dan nilai. Selanjutnya menyimpan data ke file dengan simpan data, dan meminta pengguna untuk memasukkan NIM yang ingin dicari, yang terakhir memanggil cari data. Selanjutnya ada tugas yang ke-21. Di sini ada fungsi hitung total.
Di sini fungsi hitung total menerima dua parameter, yaitu harga dan jumlah. Harga berupa pointer ke array integer yang menyimpan harga barang-barang. Terus jumlah bertipe integer yang menyatakan banyaknya barang di dalam fungsi dibuat variabel total bertipe integer yang diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian dilakukan perulangan dari i sampai dengan 0 sampai i lebih kecil dari jumlah untuk menjumlahkan semua barang yang disimpan pada array harga. Selanjutnya, seluruh harga dijumlahkan, hasilnya dikonversi menjadi tipe float dengan casting float total dan dikembalikan sebagai nilai fungsi. Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan nilai total harga semua barang. Selanjutnya ada fungsi diskon otomatis. Di sini fungsi diskon otomatis menerima parameter total bertipe float. Selanjutnya, program melakukan pengecekan apakah total lebih besar dari Rp500.000. Jika iya, maka akan dikembalikan nilai total dikalikan 0,9 F yang artinya diberikan diskon sebesar 10%. Dan jika tidak, fungsi mengembalikan nilai total tanpa diskon. Jadi fungsi ini menerapkan logika diskon otomatis 10% jika total belanja melebihi Rp500.000. Selanjutnya ada fungsi input harga. Fungsi ini bertugas untuk meminta input harga untuk n buah barang dari pengguna. Parameter pertama adalah pointer ke array integer harga, tempat penyimpanan harga barang. Selanjutnya parameter kedua adalah jumlah barang n. Di dalam fungsi dilakukan perulangan sebanyak n kali. Setiap iterasi program meminta pengguna memasukkan harga barang ke i plus 1. Input disimpan di alamat harga i menggunakan fungsi scanf. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai karena bertipe void. Di sini selanjutnya ada fungsi utama atau fungsi main. Fungsinya ini pertama, program meminta input n berupa jumlah barang yang akan dihitung harganya, kemudian dilakukan alokasi memori dinamis menggunakan fungsi malloc untuk membuat array integer daftar harga sebanyak n elemen. Selanjutnya malloc mengembalikan pointer ke memori yang dialokasikan dan kita cache ke tipe integer pointer. Program melakukan pengecekan apakah daftar harga bernilai 0 yang berarti alokasi memori gagal. Jika gagal, program menampilkan pesan error dan mengembalikan nilai 1 sebagai tanda program berhenti karena kesalahan. Selanjutnya, jika alokasi berhasil, program memanggil fungsi input harga dan memasukkan harga setiap barang dari pengguna dan menyimpan array daftar harga. Selanjutnya, setelah harga daftar input semua, program memanggil fungsi hitung total untuk menghitung total harga barang yang sudah diinput. Selanjutnya dibuat pointer fungsi diskon yang bertipe pointer ke fungsi dengan parameter float dan return float. Pointer ini diisi dengan alamat fungsi diskon otomatis. Pointer fungsi ini dipanggil untuk menghitung total bayar setelah diskon dan hasilnya disimpan dalam variabel total bayar. Selanjutnya, program melakukan pengecekan apakah total bayar lebih kecil dari total yang berarti diskon diterapkan. Jika ya, program menampilkan pesan diskon 10%, total bayar, diikuti dengan total bayar tanpa desimal. Selanjutnya, jika tidak, hanya menampilkan total bayar tanpa diskon. Selanjutnya, terakhir, program membebaskan memori yang telah dialokasikan menggunakan fungsi free. Program selesai dengan mengembalikan nilai 0. Selanjutnya, di sini tugas yang ke-22 yaitu ada integer diskon. Di sini fungsi diskon 10 berupa integer menerima parameter total bertipe integer yang mengembalikan hasil pengurangan total dengan 10% dari total itu sendiri. Selanjutnya perhitungan total pointer 10/100 menghasilkan nilai diskon 10%. Selanjutnya ada fungsi diskon 15 yang sama seperti diskon 10 yang fungsinya mengembalikan nilai total setelah dikurangi diskon 15%. Selanjutnya, diskon 20% sama seperti diskon yang tadi. Selanjutnya ada fungsi utama, ada fungsi main di sini. Fungsi main ini pertama deklarasi variabel total dan pilihan bertipe integer. Selanjutnya, program menampilkan pesan masukkan total belanja lalu menerima input total belanja melalui scanf. Selanjutnya, program menampilkan pilihan diskon dengan pesan yang diskon 10, 15, dan 20%.
Program menerima input pilihan diskon dari pengguna ke variabel pilihan. Selanjutnya deklarasi pointer fungsi diskon yang bertipe pointer ke fungsi dengan parameter integer dan return integer. Selanjutnya menggunakan percabangan if-else if untuk mengisi pointer fungsi diskon dengan alamat fungsi diskon sesuai pilihan. Selanjutnya, jika pilihan selain 1, 2, dan 3 program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Dan selanjutnya program berakhir dengan return 0. Selanjutnya yang terakhir di sini ada struktur mahasiswa sama seperti tadi, name, nama, nilai. Di sini ada type def struct yang digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru. Di sini selanjutnya ada fungsi hitung mutu. Fungsi hitung mutu bertipe karakter dan menerima parameter nilai bertipe integer. Dan fungsinya menentukan mutu nilai berdasarkan rentang nilai, misalnya lebih besar sama dengan 85, maka akan bermutu A, dan seterusnya. Selanjutnya ada fungsi simpan data. Fungsi simpan data ini menerima pointer ke array mahasiswa dan jumlah data n, membuka file dengan nama academic.txt dalam mode tulis W, dan jika file gagal dibuka menampilkan pesan error dan keluar fungsi. Menggunakan loop for untuk menulis data mahasiswa ke dalam file menggunakan fprintf. Setiap baris berisi name, nama, nilai, dan mutu. Hasil dari fungsi hitung mutu menampilkan pesan konfirmasi. Setelah selesai, file ditutup dengan fclose dan menampilkan pesan konfirmasi dan berhasil disimpan. Selanjutnya ada fungsi tampilkan data. Di sini fungsi tampilkan data ini menampilkan data mahasiswa ke layar. Loopingnya dari 0 sampai n-1 mencetak setiap data mahasiswa secara rapi dengan format yang sama seperti saat disimpan di file. Selanjutnya memanggil fungsi hitung mutu untuk menampilkan mutu berdasarkan nilai. Selanjutnya ada fungsi main. Di sini fungsi mainnya variabel n bertipe integer menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Selanjutnya meminta input dari pengguna untuk jumlah mahasiswa dengan pesan masukkan jumlah mahasiswa. Selanjutnya mengalokasikan memori secara dinamis menggunakan fungsi malloc untuk array mahasiswa sebanyak n elemen. Selanjutnya, jika alokasi gagal, menampilkan pesan error dan program berhenti dengan return 1. Selanjutnya menggunakan for loop dari 0 sampai n-1 untuk mengingat data mahasiswa satu persatu. Selanjutnya memanggil fungsi simpan data untuk menyimpan semua data ke file academic.txt. Selanjutnya memanggil fungsi tampilkan data untuk menampilkan data ke layar. Selanjutnya menggunakan free untuk membebaskan memori yang sudah dialokasikan. Selanjutnya program selesai dengan return 0. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.